Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Desti Nurdianti, SSM Hum, selaku Direktur Amikdian Cipta Cendekia. Kemudian terima kasih kepada Ibu Elis Mustika, Eskom MTI, selaku pembimbing saya. Dan terima kasih juga kepada Bu Pitrawati, Eskom MPD MTI, selaku menguji saya, yang hari ini tanggal 22 April 2020 akan membersamai saya dalam seminar proposal. Oleh karena itu, saya, Putri Ramadiah, akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Aplikasi Akuntansi Simpan Pinjam pada Kantor Bulog. Baiklah, poin pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan tentang latar belakang. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Di era saat ini semakin banyak persaingan yang terjadi, bukan hanya bidang industri saja, melainkan di sebuah bidang terjadi persaingan yang cukup ketat. Apalagi sekarang musim COVID-19 ini, jadi koperasi simpan pinjam ini sangat penting bagi karyawan Bulog. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Aplikasi Akuntansi Simpan Pinjam pada Bulog. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada bagaimana sistem informasi simpan pinjam yang sedang berjalan pada koperasi Bulog. Lalu yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi simpan pinjam di koperasi Bulog. Lalu yang ketiga, bagaimana implementasi rancangan ke program sistem informasi simpan pinjam di koperasi Bulog. Dan yang keempat, bagaimana pengujian hasil implementasi sistem informasi simpan pinjam di koperasi Bulog. Oke, di sini ada batasan masalahnya. Masalah yang akan dibahas hanya sebatas pengolahan data simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan perancangan sistem informasi simpan pinjam. Perancangan program aplikasi yang akan dibangun memanfaatkan framework Spring. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Untuk menciptakan sistem pengolahan anggota simpan pinjam di koperasi Bulog. Dan yang kedua, menghasilkan aplikasi simpan pinjam yang efektif dan efisien pada koperasi Bulog Bandar Lampung. Lalu yang E, manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut. 1. Untuk mempermudah proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. 2. Meningkatkan kinerja pada bagian akuntansi. 3. Untuk mempermudah anggota peminjaman dan mengetahui hak, kewajiban, dan penerapan peraturan kepada para pihak setelah terjadinya kesepakatan dalam simpan pinjam. Dan yang F, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan mulai tanggal 8 Oktober 2019 sampai 13 Oktober. Tempat penelitian dilakukan pada koperasi Bulog yang beralaman di Jalan Cut Mutia, Bandar Lampung. Terus, kemudian metode penelitian. Metode penelitian ada lokasi penelitian, langkah penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan. Oke, yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian untuk laporan akhir ini adalah Perum Bulog Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Cut Mutia, Bandar Lampung. Dan langkah penelitiannya, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan tanggung jawab hukum tentang simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. Dan yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian hukum dari tanggung jawab pelaksanaan koperasi. Lalu yang ketiga, pengamatan atau observasi.
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kendala yang dihadapi adalah proses penginputan data anggota, data simpan pinjam, dan laporan masih menggunakan Microsoft Excel dalam penginputannya. Dan di sini ada bab 2 landasan teori. Bab 2 landasan teori ini ada pengertian sistem. Pengertian sistem menurut ahli, menurut Azhar Susanto 2013, mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem bagian komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lalu yang kedua, pengertian informasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, mengemukakan bahwa informasi adalah data yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendukung keakuratan pengambilan keputusan. Nah, lalu di sini ada gambar kerangka pikir. Kerangka pikir seperti ini. Ada login, ada akses admin, lalu home, data master, anggota, jenis simpanan, jenis pinjaman, lalu ada data transaksi, simpanan, pinjaman, angsuran, ada laporan, dan logout. Nah, di sini ada gambar penelitian. Ada definisi aktor. Aktornya ada 3, yaitu anggota, admin koperasi, pimpinan koperasi. Anggota, orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan peminjaman di simpan pinjam koperasi Bulog. Lalu, admin koperasi, orang yang bertugas mengurus koperasi dan melakukan pengolahan data koperasi. Dan yang ketiga, pimpinan koperasi, orang yang bertugas melihat informasi atau laporan terkait aktivitas pengolahan data yang telah dilakukan. Nah, lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram ada anggota melogin, verifikasi, lalu username dan password. Lalu anggota mengelola data anggota, memasukkan data anggota, melihat data anggota, dan mencari data anggota. Dan lalu admin koperasi, login dan lalu verifikasi, kelola data anggota. Lalu dia mengelola data pinjaman, mengelola data simpanan, mengelola data angsuran, lalu laporan. Kemudian pimpinan koperasi hanya melihat laporan saja. Nah, di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini ada 4 tabel. Masing-masing 4 tabel ini ada file-filenya. Yang pertama, tabel simpanan. Itu filenya ada ID simpanan, kode simpanan, nama simpanan, jumlah simpanan. Lalu yang kedua, tabel data anggota. Ada kode anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan penghasilan. Yang ketiga, ada tabel pinjaman. Ada ID pinjaman, kode pinjaman, tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, dan lama pinjaman. Dan yang keempat, tabel angsuran. Ada ID angsuran, nomor angsuran, tanggal angsuran, kode anggota, ID simpanan, ID peminjaman, total simpanan, total peminjaman, sisa angsuran, dan denda. Dan masing-masing ini berelasi. Yang ini berelasinya kode simpanan berelasi dengan ID peminjaman. Dan kode anggota berelasi dengan kode anggota di angsuran. Dan kode pinjaman itu berelasi di total peminjaman. Oke, selanjutnya input from login. Nah, ini ada loginnya. Ada username, nama, password. Dan jika ingin masuk, klik login, dan jika ingin keluar, klik cancel. Langsung masuk ke form menu utama. Nah, form menu utama
Maaf. Oke, form menu utama ini ada master data, transaksi, laporan, logout. Master data ini terdiri dari data anggota atau keluaran. Data anggota dan keluaran. Dan transaksi ada simpanan, peminjaman, dan angsuran. Lalu laporan dan keluar. Jika kita klik data anggota, akan tampil seperti ini. Nah, jika kita klik tadi, akan tampil seperti ini. Ini from data anggota. Oke, sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.